Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrida SPD, CGP Angkatan 11, Kota Tanjung Balai. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif atau disiplin positif. Latar belakang. Di sini saya mengambil latar belakang tentang budaya positif karena di lingkungan sekolah kami itu banyak warga sekolah yang masih menengah ke bawah. Di sini lingkungan sekolah kami banyak yang masih bahasanya sedikit agak kasar, sehingga itu terbawa ke sekolah. Di sini kita untuk menghilangkan atau menjadi kebiasaan yang baik, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti bahasa-bahasa kotor atau bahasa-bahasa yang kurang sopan dan kasar. Makanya saya mengambil tentang masih banyaknya warga sekolah yang belum memahami budaya positif. Di sini juga saya supaya menjadi kebiasaan untuk mengembangkan emosional anak serta sosial anak, sehingga nantinya akan tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Penerapan budaya positif meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Setelah dapat budaya positif, maka apa motivasi perilaku manusia itu? Guru mempunyai posisi kontrol, sehingga kita buatlah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas untuk mengatasi masalah kita dengan segitiga restitusi. Adapun tujuan dari budaya positif tersebut, dengan adanya penerapan disiplin positif dapat diharapkan perilaku yang negatif berkurang, sehingga terciptalah pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, di mana anak-anak yang terbiasa dengan perilaku yang kurang baik seperti bahasa yang agak kasar atau bahasa kotor atau yang kurang sopan itu akan berkurang, bahkan bisa terhapus menjadi disiplin positif, sehingga anak-anak terbiasa dengan bahasa-bahasa yang baik. Disiplin positif juga bisa meningkatkan emosional dan sosial anak, sehingga anak dapat berkolaborasi dengan teman dan saling menyayangi. Dengan budaya positif, di sini kita bisa mengontrol emosi anak, sehingga anak bisa tidak mudah marah atau bisa bersabar dengan saling menyayangi teman, tidak saling membuli. Tolak ukur. Meningkatnya perilaku positif akan menurunkan perilaku negatif. Ini kita bisa lihat dengan langsung atau dengan observasi. Kita bisa membandingkan setelah kita mempraktekkan budaya positif dengan sebelum kita mempraktekkannya. Apakah ada perubahan? Apakah perubahan itu besar atau kecil? Yang kedua,
Kolaborasi anak sewaktu belajar maupun waktu istirahat atau bermain yang dapat dilihat langsung atau diobservasi. Di sini kita melihat anak. Sudahkah anak bekerja sama sewaktu belajar atau beristirahat? Ataukah anak masih egois? Dari sini kita bisa melihat tolak ukurnya setelah kita melakukan disiplin positif dan sebelum melakukan disiplin positif tersebut. Yang ketiga, penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dapat dilihat perkembangannya dengan sikap anak. Selama ini, kalau kita menyelesaikan masalah anak, itu biasanya kita, kalau tidak hukuman, kita sering dengan sekarang ini kita lakukan segitiga restitusi. Kita lihat perbandingannya. Sebelum kita melakukan segitiga restitusi atau sebelum melakukan segitiga restitusi. Minimasi tindakan yang akan dilakukan. Di sini kita berkoordinasi dengan kepala sekolah. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita konfirmasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah kepala sekolah setuju, barulah kita akan melakukannya. Kedua, kita koordinasi dengan warga sekolah atau teman sejawat. Di sini kita melibatkan semua warga sekolah, baik itu teman sejawat ataupun orang yang ada di sekitar sekolah, termasuk dengan orang tua murid. Yang ketiga, membuat diseminasi konsep inti budaya positif. Di sini kita membuat rancangan tentang budaya positif. Yang keempat, membuat keyakinan kelas. Di sini kita membuat keyakinan kelas dulu. Dukungan yang dibutuhkan. Apa-apa saja dukungan yang kita butuhkan? Siapa saja yang terlibat? Pihak yang terlibat. Itu pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, anak didik, dan di sini kita melibatkan orang tua murid. Karena kita berkolaborasi dengan orang tua murid. Yang kedua, fasilitas. Di sini kita menggunakan fasilitas ruang pertemuan dengan akses teknologi seperti HP, OHP, dan lain sebagainya. Demikianlah rancangan aksi nyata modul titik 4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kegiatan sosialisasi, pemaparan, pemahaman, dan pengalaman budaya positif di Sekolah TK Negeri Pembina Datuk Bandar Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang berhadir dalam sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Afrida. Saya CGP Angkatan 11 dari Kota Tanjung Balai dan bekerja di instansi TK Negeri Pembina Datuk Bandar Timur. Di sini kita akan sharing berbagi tentang budaya positif.
paradigma baru, merupakan pembelajaran rancangan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Profil Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkenekaan global. Yang kelima, kreatif. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua pembuatan itu positif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bertahan mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma simulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulasi respon pertama, realistis atau kebutuhan kita sama. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini stimulasinya. Sementara teori kontrolnya realistis, kebutuhan kita berbeda. Karena kebutuhan kita itu tidak sama, berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa saja yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pertama, profil Pancasila. Profil Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. IBO, Imenius Program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pertama, profil Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Lima kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, apa-apa saja bertahan hidup. Kita perlu pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Kalau penguasaan
dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau kebebasan atau mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru untuk kesenangan, bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Inilah kebutuhan anak, ada kebutuhan 5 dasar manusia. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau dia konsekuensi, terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor. Jadi yang baik itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang akan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu berbuat salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu. Yang terakhir, selesai. Yang keempat, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghadap. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimanakah perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya? Datang terlambat, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif.
Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Menjadi dendam. Kalau kita jadi penghukum, anak akan menjadi dendam. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keberanian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kalau sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menurut adalah guru tersebut. Belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Di sini kalau posisi teman, murid akan ketergantungan kepada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, dia tidak mau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan yang konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid.
Pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang normal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat, nanti mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid. Di sini kita yang bagusnya sebagai manajer. Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekatkan pendengar sehingga tercipta suasana nyaman bagi murid. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak pernah marah, tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke jari murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih, atau perbuatan murid bersendang gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tertentu dengan bimbingan guru. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas pertama bersifat abstrak, kedua berupa
besar. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada tiga. Pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau menjadi siapa yang salah. Tapi ibarat bapak ibu mencari solusi dari permasalahan ini, kamu berhak merasa begitu. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas kita ya? Ideal menurut kamu? Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan diskusi. Ini sudah saya terapkan di kelas saya. Kebetulan anak kita namanya Aisyah. Saat dia berdoa, dia bercerita dengan temannya Hana. Di sini saya melakukan segitiga restitusi. Setiap orang punya kesalahan. Di sini saya menanyakan, Aisyah, kamu tahu nggak mengapa Bunda kaget kemarin? Tahu sudah. Tadi waktu saat berdoa, saya bercerita dengan Hana. Itu perbuatan yang baik apa tidak? Enggak, Bunda. Jadi semua orang itu punya kesalahan. Bunda juga pernah. Jadi Aisyah juga pernah kan? Gimana kita cara memperbaikinya? Bunda, saya tak mau lagi. Kalau berdoa itu nanti Bunda, saya berdoa ambil tangan, tundukkan kepala,
Saya tidak buat lagi Bunda. Janji Bunda. Itulah cara kita sebagai manajer di sini, bukan penghukum atau bukan yang lainnya. Kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Hanya ini saya presentasi dari saya. Ada mungkin pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Frida yang telah menyampaikan materinya. Jadi kalau dari lihat semuanya tadi, yang baik untuk guru itu yang mana Bunda? Jadi tolong itu supaya kami ini bisa juga menerapkan di kelas. Kenapa itu baik untuk dari sekian yang banyak Bunda bacakan tadi? Yang mana yang terbaik untuk kami terapkan supaya nanti di sekolah kami juga membawa oleh-oleh untuk ini. Satu. Yang kedua, tadi ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuatnya rame-rame, terus mana gitu. Terima kasih Bunda Frida. Terima kasih kepada Bunda Bata atas pertanyaannya. Yang pertama saya jawab dulu tentang keyakinan kelas. Di sini kita keyakinan kelas, kita bersama-sama murid bekerja sama. Kita bukan sendirian seperti peraturan. Nah, misalnya seperti ini, kalau kita masuk kelas, nah apa saja yang kalau masuk kelas apa saja ya? Oh, buka sepatu Bunda, kita tulis. Kita berkolaborasi dengan mereka. Kita minta pendapat mereka, bukan kita berpraktek sendiri. Misalnya lagi, kalau kita mau berdoa, kalau kita berdoa gimana ya? Nah, kita gali apa mereka, bukan kita menentukan. Kalau berdoa harus begini, enggak. Kita gali, kita pancing. Oh Bunda, kalau berdoa itu nggak boleh bercerita. Oh iya saya. Jadi kalau nanti berdoa boleh, udah dia bilang boleh nggak bercerita? Enggak Bunda. Misalnya lagi, kalau berdoa itu Bunda harus ditampung tangannya. Jadi waktu pembuatan keyakinan kelas, kita bekerja sama dengan murid, kita minta pendapat mereka. Apa yang akan kita buat di kelas itu? Apa-apa saja, misalnya keyakinan kelas, kalau kita di kelas khusus di kelas biasanya kalau masuk kita itu apa nah? Buka sepatu Bunda. Kalau di kelas, kalau waktu belajar apa nak? Gak boleh ribut. Kita catat. Apa kita mancing dulu mereka atau kita mulai dengan sedikit? Karena anak-anak itu kan banyaknya kan belum ngerti apa yang kita maksudkan. Bukan seperti anak SMK atau SMA. Yang ketiga apa lagi ya? Bunda, kalau belajar nggak boleh ribut, nggak boleh mukul teman, nggak boleh ini. Itu anak-anak akan mengeluarkan semua apa
betapa mereka itu kita kecilkan lagi, ada persamaan kita kecilkan lagi biar diingat. Yang kedua tadi penerapan. Kalau penerapan itu anak mempunyai 5 dasar kebutuhan tadi bertahan hidup, kebutuhan ini sayang, penguasaan. Jadi bila ada anak bersalah seperti contoh tadi, kita jangan sebagai penghukum. Itu zaman waktu kita dulu, setiap salah akan dihukum, masuk kamar mandi. Pertama, menghukum dia jadi dendam. Kedua, jadi dia mentalnya jadi down. Yang ketiga, yang bagusnya itu seperti manajer. Manajer itu kita tadi melakukannya dengan restitusi, segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan. Kita tanya dulu, kenapa ya? Dia pasti punya alasan. Alasannya itu yang 5 dasar tadi. 5 dasar tadi itu belum terpenuhi, makanya dia berbuat demikian. Mungkin karena kebutuhan dasarnya, mungkin karena ingin disayang, minta perhatian, makanya dia berbuat demikian. Terus gimana kita mengapakannya? Kita bilang, oh nggak apa-apa, Bunda juga pernah. Jadi dia merasa nggak bersalah, cuman dia merasa bukan nggak merasa bersalah, cuman gimana ya, dia menyadari kesalahannya, tidak diponis terus. Oh iya Bunda, saya bersalah, memang salah itu Bunda. Gimana lah cara kita memperbaikinya? Kita gali sama dia. Kita punya keyakinan keras sesuai, enggak Bunda. Yang mana itu kalau kita punya keyakinan keras seperti yang dilabari, atau dia nggak ingat kita apa? Oh Bunda, bertemu teman, Bunda melanggar disiplin. Gimana cara memperbaikinya nak? Kita tanya dia, bukan kita yang apa. Iya, saya nggak mau lagi. Iya Bunda. Karena anak TK ini kan dia masih apa? Masih polos. Apa yang di hatinya akan diucapkan. Jadi nggak pandai menerang untuk berbohong-bohong. Itu maksud saya. Hanya ini yang bisa saya saya kembali kepada Bunda Bapak. Oke, terima kasih Bunda Pida. Tadi dia segitiga namanya ya. Jadi segitiga yang pertama dia mendisiplinkan, menstabilkan emosinya, identitas. Karena dia ada kebutuhan tadi, makanya dia berbuat, kita stabilkan. Selanjutnya kita tanyakan Validasi tindakan yang salah. maksudnya gimana itu validasi tindakan yang salah. Tadi kan tindakannya ada salah. Kita tanya apa yang ada. Tadi kita tanya kenapa berbuat demikian. Gimana caranya? Kamu tentu punya alasan. Kita tanya alasannya. Tapi dibilang, ya Bunda, saya suka. Ada pernah murid ditanya mengganggu teman, kenapa kamu suka mengganggu teman? Saya suka Bunda, saya senang lihat dia menangis. Dia kesenangan masuk 5 dasar kemanusiaan, kesenangan. Iya, ada udah pernah kami tanya sama murid,
itu lagi validasi tindakan. Sudah sadar dia, lalu kita gimana sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita yang mana ya yang kita langgar, lalu gimana ya cara penyelesaiannya, kita tanya dia. Oke, terima kasih Bu Pida. Nah ini sekarang ada masalah nih di sekolah, di kelas. Ya, nama anak itu di kelas melon. Tiba-tiba yang semulanya anak ini bagus, begitu nampaknya omaknya menyalah dia. Terus sampai omaknya itu ditunjangnya, ditumpuknya, dibuangkannya tasnya. Nah, tahulah bunda kan apalah bunda batas sebut namanya. Jadi menurut Bunda Pida untuk menerapkan yang seperti itu yang gimana caranya Bunda Pida? Jadi kami yang di sini ini dapat ilmu lah. Bisa ada dua ini yang Bunda amati, satu di kelas melon, ada satu namanya di apel pun ada kesatuan ada yang begitu. Pertama memang saya kalau biasanya begini, kalau dia ditanya langsung itu baru bisa. Saya cari di latar belakangnya, apa penyebabnya ini demikian. Karena itu kemungkinan apa yang dibawa di rumah itu dilakukan di sekolah, itu terbawa. Baru saya dekati karena kebetulan saya punya anak juga itu suka langsung tangannya si Aiman. Itu saya tanya dulu, oh iya mamanya di rumah langsung tangannya. Memang dia nggak bisa langsung nih Aiman, pelan-pelan. Bunda pertama kali Aiman, kenapa ya bunda itu memang dia karena diganggu dia melakukannya. Ya bunda dia ganggu awak. Coba kalau Bang Aiman itu sakitnya sakit juga. Jadi kalau dia dipukul sakit, mengapa Bang Aiman pukul dia? Iya bunda, memang nggak bisa langsung pelan-pelan. Itulah saya apakah juga karena di sekolah di kelas saya ada yang gitu saya tapi memang belum tapi pelan-pelan. Saya juga kolaborasi dengan orang tuanya. Saya bilang, Bu, tolong dikurangi dia cara menuju itu praktekkan di sekolah. Saya langsung sama orang tuanya. Iya bunda katanya, iya mamanya memang seperti itu. Jadi untuk mengapakan itu memang nggak langsung, pelan-pelan. Tengok temannya ada nggak yang bohong? Enggak bunda. Anak itu nggak bohong kalau masih ada teknik. Enggak bunda. Jadi kok dia gitu? Dia ganggu awak. Iya dia ganggu awak. Apakah kalau awak ganggu dia dipukul dia sakit? Sakit. Itulah mudah-mudahan bisa saya ya berarti kan kalau yang tadi opak itu tadi kan udah jelas melahirkan namanya mamanya, berarti kolaborasi kita bersama berarti orang tuanya seperti itu kasar di rumah. Jadi pelan-pelan mendekati orang tua juga. Karena saya sadarkan orang tuanya, karena di muka saya pernah Aiman itu langsung
Jadi bisa diterapkan segitiga restitusi ini ya kan? Kalau restitusi ini menstabilkan identitas itu langsung sama anaknya. Langsung. Jadi kalau kejadian itu pas mau pulang, gimana pulang itu besok jadi panjang. Besoknya kita panggil. Kenapa nak? Kita bisa juga sebagai teman, kenapa saya tidak begitu? Mula-mula dia nggak mau jawab, ada itu nggak mau jawab langsung. Catat Bunda Rina. Tukar kelas Bunda Rina ini ada anak yang begitu. Saya bilang saya pamit juga. Maka saya alhamdulillah juga anak-anaknya. Makanya sering juga alhamdulillah. Alhamdulillah adanya di kelas saya. Jadi yang saya terapkan tadi dan membuat saya di kelas saya. Mungkin ini saja yang bisa saya apakan. Terima kasih kepada Bunda yang telah melengkapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kegiatan membuat keyakinan kelas bersama anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bunda yang ganteng, yang cantik, yang baik budi, kita punya keyakinan kelas. Tahu apa itu keyakinan kelas? Kita kalau masuk kelas itu ngapain aja ya? Pertama kalau masuk kelas kita ngapain? Sebelum belajar masuk kita ngapain? No, ngapain? Sebelum masuk buka apa nih? Masuk sepatunya dibuka apa tidak? Dibuka, lalu kita apain sepatunya? Kita susun. Sebelum masuk kita apa lagi? Buka sepatu, susun. Ya, bagus. Sampai di dalam kita ngapain lagi ya? Belajar. Berdoa dulu. Sebelum dan sesudah kegiatan kita ngapain? Berdoa. Boleh nggak cerita-cerita main-main? Oh, tak boleh. Jadi kalau berdoa harus tampung, terus tundukkan kepalanya. Oh, baca doa. Mana kamarnya? Yang baca doa. Terus kalau ada sampah kita buang di mana? Boleh yang kita buang sampah sembarangan? Mana gambarnya ya? Ini dia buang sampah di tong sampah. Ini dia buang sampah di mana nih? Ini suka hatinya buangnya. Yang bagus yang di mana? Di tong sampah. Kalau kita sama teman, boleh tidak kita berantem sama teman? Boleh tidak kita pukul-pukulan? Jadi kita harus apa? Sayang teman. Yang mana ya gambar sayang teman? Iya, dia sayang teman. Sekarang Bunda mau lihat, kalau lagi belajar boleh nggak main-main? Boleh nggak cerita-cerita mukul kawan? Jadi kalau lagi belajar kita harus ngapain? Belajar. Boleh nggak kita mengguit kawan? Iya, yang mana ya belajar dengan tertib? Kita harus belajar dengan tertib. Nah, anak bunda, kalau masuk tasnya diserak-serak tidak? Tasnya di mana ditaruh? Oh, di tempat tas, disusun di tempat
langsung dirapikan. Yang keempat, boleh nggak kita mengganggu teman? Jadi kita harus apa? Saling sayang teman. Sekarang Bunda mau mana perbuatan baik. Perbuatan baik nanti dilengketkan di sini. Tengok gambarnya, mana yang baik-baik dia. Perbuatan yang tidak baik nggak boleh sebelah sini. Iya. Siapalah yang mau? Bunda. Yang duduk cantik duluan Bunda. Suruh melengketkan ya. Yang tak duduk cantik, lomba duduk rapi. Siapa yang paling rapi ya? Iya, Kak Aisyah paling rapi. Coba Kak Aisyah. Coba Kak Aisyah, letakkan telekungnya. Mbak Aisyah, yang mana lah? Yang gambar, yang sayang teman. Iya, coba lengketkan kakak. Kayak sini. Iya. Gambar apa nih kata Kaisa? Perbaikan. Sayang teman. Siapa lagi yang baik? Duduknya. Bunda tengok siapa yang baik. Kak Hana. Saya. Baik pula. Kak Hana. Baik. Yang mana ya gambar? Berdoa dengan baik. Iya. Iya. Coba dilengketkan. Jadi baik. Kan di bawahnya kakak. Bawahnya saya pas sini. Itu punya aku. Coba siapa lagi yang baik? Kak Aisyah. Saya Kak Aisyah. Baikkan. Ada. Kak Aisyah. Udah. Kak Halimah. Manalah buang sampah pada tempatnya. Iya, pandai. Coba lengketkan ya saya. Iya. Sekarang kakak Jara. Manalah belajar dengan tertib. Iya, pandai. Sekarang Abang Ajam. Manalah buang sampah sembarangan. Iya, pandai. Boleh nggak buang sampah sembarangan? Sini dia, sesuai dengan ini. Ini kan tempatnya. Nah, ini buang sampah sembarangan. Ayo, siapa yang baik? Abang Papi. Abang Papi. Manalah tidak tertib belajar. Yang tidak tertib belajar. Iya, pandai. Coba lengketkan abang. Mana dia yang tertib belajar? Ini. Berarti yang tidak tertib sampingnya. Iya, pandai. Siapa yang suka berantem ya? Siapa yang suka berantem ya? Manalah yang suka mengganggu kawan? Haikal dulu. Cepat Haikal. Gambar yang letakkan sejarahnya. Abang Haikal. Mana yang suka mengganggu kawan? Letakkan uangnya nak. Suka mengganggu kawan. Tengok gambarnya. Yang suka mengganggu kawan dia Haikal. Suka mengganggu kawan. Oh iya. Tahu tidak? Mana ini sayang teman berarti yang tidak boleh mengganggu teman. Coba dulu Abang Awi. Mana lagi ya kalau berdoa main-main? Berdoa dulu cerita. Abang udah silakan duduk uangnya. Iya, berdoa main-main. Ayo silakan.